Oke, beberapa hari terakhir gue lagi cobain fitur keamanan di iPhone karena gue penasaran banget gimana sih seandainya iPhone kita hilang, kita harus ngapain nih supaya bisa ketemu iPhone-nya secepatnya. Karena namanya hilang, pasti sedikit banyak kita bakal panik. Nah, makanya di video kali ini gue mau buat video tentang apa yang harus kalian lakukan seandainya iPhone kalian hilang, entah lupa taruh di mana atau misalnya dicuri. Gue akan share beberapa settings yang perlu teman-teman nyalain buat kasih ekstra proteksi ke iPhone kalian. Dan gue juga akan bahas beberapa contoh kasus gimana kalau case-nya kalian punya beberapa device Apple lainnya seperti iPad atau MacBook, dan gimana kalau device Apple yang kalian punya ya cuma iPhone aja dan hilang. Ini gimana nih cara carinya? Dan buat teman-teman yang sekarang lagi ngalamin iPhone kalian hilang, semoga video ini bisa membantu kalian. Oke, yang pertama kita bahas dulu beberapa settings yang perlu diatur supaya mempermudah buat cari iPhone-nya seandainya hilang. Bisa dibilang ini untuk pencegahan lah. Untuk yang pertama, teman-teman pastiin dulu fitur Find My di iPhone kalian itu udah aktif. Caranya pas kalian lagi buka aplikasi settings, kalian klik bagian akun Apple ID, terus pilih yang Find My, dan pastiin semua settings di bagian ini dinyalain. Find My iPhone-nya nyala, Find My Network-nya juga nyala, Send Last Location, karena semua fitur ini tuh penting banget. Kayak misalnya Find My Network ini fitur yang bagus loh. Fitur ini bisa bantu detect iPhone kalian dan menggunakan konektivitas Bluetooth device Apple siapa aja yang ada di sekitar iPhone kalian yang hilang buat bantu ketemu lokasinya ada di mana. Plus fitur ini tetap bisa aktif walaupun iPhone-nya lagi dimatiin atau offline. Jadi seandainya yang ambil iPhone kalian itu juga user iPhone, itu secara nggak langsung dia juga membantu untuk mempermudah ketemu lokasi iPhone kalian ada di mana. Dan satu lagi, Send Last Location ini juga nggak kalah penting, karena iPhone kalian akan kirim informasi lokasi terakhir ada di mana ketika baterainya lagi low bat. Jadi pastiin ketiga fitur ini udah dinyalain. Terus setting Share My Location ini juga fitur yang bagus. Kalau teman-teman Apple ID-nya nyambung sama anggota keluarga, nanti device anggota keluarga kalian itu juga bisa detect iPhone kalian lagi ada di mana lokasinya. Next, ini ada setting yang bisa dinyalain, bisa nggak, tergantung. Ada yang rekomendasiin dinyalain aja karena ini merupakan setting yang bisa kasih ekstra proteksi buat data iPhone kalian. Tapi kalau buat gue pribadi sih, gue lebih pilih untuk nggak dinyalain ya. Jadi fiturnya ini ada di setting passcode yang namanya Erase Data. Jadi lewat fitur ini, iPhone kalian akan hapus semua data di iPhone ketika udah 10 kali input passcode yang gagal. Tapi menurut gua, fitur ini juga agak beresiko sih kalau misalnya ada orang yang iseng atau misalnya ada anak kecil yang coba masukin passcode 10 kali dan gagal semua, otomatis data di iPhone kalian itu bakal langsung dihapus. Kalau di iPhone gua sih, gua nggak nyalain setting Erase Data ini ya. Tapi kalau teman-teman mau, kalian bisa nyalain. Pengaturan lainnya yang menurut gua penting buat kalian atur adalah batasin akses ketika iPhone-nya lagi lock screen. Jadi kalau teman-teman ke setting Face ID dan passcode, terus scroll ke bagian agak bawah, kalian bisa lihat banyak fitur yang bisa kalian akses dari lock screen di iPhone tanpa harus unlock iPhone-nya dulu. Sebenarnya hampir semua setting ini tetap gue biarin nyala aja sih, nggak apa-apa. Karena kalau nggak, kalian jadi nggak bisa akses apapun dari lock screen. Tapi ada beberapa settings yang menurut gue penting buat dimatiin. Yang pertama, Control Center. Kenapa menurut gue penting buat matiin Control Center dari lock screen? Supaya orang lain atau si pencurinya itu nggak bisa buat iPhone-nya jadi airplane mode. Kalau settingnya dimatiin, setiap kali kalian swipe ke bawah dari pojok kanan atas layar pas lagi lock screen, itu jadinya nggak ada apa-apa. Gue lebih suka control centernya itu nggak bisa diakses dari lock screen sih dibandingkan airplane mode-nya yang harus dihapus dari control center. Karena dari pengalaman gue, airplane mode itu lumayan kepake kalau ada di control center dibandingkan harus ke setting dulu buat pakai airplane mode. Terus setting lainnya yang menurut gue perlu dimatiin adalah yang reply with message. Supaya orang lain nggak bisa sembarangan balas chat iMessage atau pas lagi ada panggilan telepon, dia nggak bisa pakai opsi buat balas chat. Terus yang perlu dimatiin juga menurut gue adalah yang setting wallet. Yang tentunya supaya orang lain gak bisa dapat akses ke Apple Wallet kalian dari lock screen. Next, ini ada fitur yang menurut gue penting banget buat dinyalain, khususnya buat iPhone yang udah menggunakan iOS 17.3 atau iOS yang versi lebih baru. Namanya Stolen Device Protection yang ada di setting Face ID dan passcode. Nah, fitur ini gunanya buat apa? Jadi fitur ini akan kasih kalian fitur keamanan ekstra yang harus pakai Face ID atau Touch ID tanpa opsi pakai passcode. Contohnya kayak gimana? Jadi seandainya ada orang yang ambil iPhone kalian nih dan mereka bisa unlock iPhone-nya karena tahu passcode-nya apa, mereka tetap nggak bisa mengakses informasi seperti kartu pembayaran yang udah terdaftar di iPhone kalian, informasi Apple ID, bahkan mau ganti passcode pun nggak akan bisa. Karena wajib pakai Face ID atau Touch ID kalian, nggak ada alternatif pakai passcode. Jadi informasi-informasi penting di iPhone kalian itu udah dikasih proteksi wajib pakai Face ID atau Touch ID. Termasuk kalau orangnya mau coba matiin fitur ini di setting Face ID dan passcode, itu pun juga perlu Face ID dan akan ada jeda waktu 1 jam sebelum setting ini bisa dimatiin. Jadi teman-teman punya ekstra waktu buat track lokasi iPhone kalian lagi ada di mana dan juga bisa kasih ekstra waktu buat kalian hapus data-data di iPhone kalian sebelum iPhone-nya bisa dibuka sama orang lain. Pas gue pelajarin fitur-fitur proteksi di iPhone ini, ternyata keren juga ya karena banyak fitur-fitur keamanan yang bagus yang bisa kalian pakai buat kasih ekstra layer keamanan di iPhone kalian. Kalau teman-teman perhatiin, di setting Stolen Device Protection ini ada 2 opsi. Yang pertama ada Away from Familiar Locations, dan satu lagi ada yang Always. Nah, bedanya apa?
Jadi kedua opsi ini akan kasih delay 1 jam pas fiturnya mau dimatiin. Kalau yang away from familiar locations, ini artinya pas setting ini dimatiin, delay 1 jamnya akan aktif cuma ketika kalian lagi nggak ada di lokasi yang familiar. Misalnya kayak lagi nggak di rumah. Ya menurut gue cukup masuk akal ya, kalau ada orang yang ngambil iPhone kan pasti iPhone-nya ini bakal dibawa ke tempat lain yang nggak familiar sama iPhone-nya. Otomatis seandainya mereka mau matiin fitur ini, akan ada delay 1 jam. Sedangkan yang satu lagi yang always, ini berarti dimanapun kalian berada, termasuk kayak misalnya lagi di rumah, setiap kali mau matiin fitur ini, iPhone kalian akan proteksi informasi penting di iPhone kalian seperti Apple ID dan sebagainya tadi, dengan kasih delay 1 jam. Ini mungkin case-nya kalau ada orang rumah yang tahu passcode iPhone kalian, nah mereka biar nggak bisa sembarangan buka atau ganti passcode, fitur ini akan harusin pakai Face ID dan ada delay-nya juga. Gue sendiri sih pilihnya yang away from familiar locations ya. Karena kalau lagi di rumah nggak perlu diaktifin terus fiturnya. Dan supaya setiap kali mau ganti settings tertentu itu nggak harus nunggu 1 jam dulu. Tapi fitur Stolen Device Protection ini menurut gue fitur keamanan yang bagus banget. Terus setting lainnya yang menurut gue teman-teman perlu pastiin udah nyala ada di setting Privacy and Security. Klik yang Location Services. Dan pastiin Location Services ini udah nyala. Supaya informasi iPhone kalian lagi di mana itu bisa terdetek di Find My dan bisa di-share juga ke anggota keluarga yang lain yang terhubung ke Apple ID kalian. Terus tips lainnya yang juga menurut gue bagus adalah kalian bisa nyalain Require Face ID di aplikasi yang menurut kalian penting atau ada informasi sensitif misalnya kayak di aplikasi M-Banking, aplikasi keuangan, email, galeri foto. Itu juga bisa kalian harusin pakai Face ID buat buka. Ya memang kalau require Face ID ini kalau udah 3 kali ada opsi bisa pakai passcode sih. Tapi seandainya ada orang yang ambil iPhone kalian pas kondisinya lagi di unlock itu juga belum tentu mereka bisa buka aplikasinya karena harus pakai Face ID atau tahu passcode. Oh ya dan satu lagi, ini yang teman-teman wajib banget tahu adalah kalau teman-teman cek dari website Apple soal device yang hilang, di sini udah ditulis Apple tidak akan menghubungi kalian kalau device-nya udah ketemu. Jadi jangan percaya kalau ada orang yang mengatasnamakan Apple yang menghubungi kalian secara personal dan kasih tahu, iPhone-nya udah ketemu nih. Padahal secara di website itu udah ditulis dengan jelas Apple nggak akan menghubungi kalian secara personal, apalagi sampai minta data-data kalian. Nah kalau tadi itu bisa dibilang langkah-langkah preventif atau pencegahan supaya orang lain nggak bisa utak-atik iPhone kalian secara sembarangan. Sekarang gimana case-nya kalau misalnya iPhone-nya itu hilang? Untuk yang pertama, gue mau bahas case seandainya kalian punya device Apple lebih dari satu, misalnya ada iPhone lain lagi, iPad atau MacBook. Kalau teman-teman ke aplikasi Find My, ya ini bisa dibilang keuntungan punya beberapa device Apple lah. Tentu saja kalian bisa track device kalian posisinya lagi ada di mana dengan lebih mudah. Kalian bisa cek device apa aja yang udah terdaftar di Find My dan lokasinya ada di mana. Kalau misalnya iPhone kalian hilang, ini gue contohinnya pakai iPhone lain, jadi ceritanya ada 2 iPhone, tapi sebenarnya bisa dari iPad atau MacBook juga. Teman-teman tinggal klik aja device yang udah terdaftar sampai ketemu tampilan seperti ini. Kalau yang Play Sound, nanti teman-teman bisa bunyiin iPhone-nya supaya lebih gampang ketemu. Tapi ini mungkin case-nya bukan kayak dicuri ya, tapi lebih kayak misalnya kalian di rumah terus lupa taruh iPhone-nya di mana, nah itu tinggal dibunyiin aja supaya lebih gampang buat ketemu. Terus di sebelahnya ada directions, jadi kalau posisi iPhone kalian terbaca di Find My, kalian bisa langsung start direction buat diarahin menuju lokasi device kalian. Nah kita lanjut ke bawahnya lagi ada Lost Phone. Ini penting banget nih. Dan kalau iPhone-nya lagi hilang, cepet-cepet nyalain setting ini. Jadi ketika iPhone kalian hilang, gue saranin teman-teman langsung aktifin Lost Mode ini aja. Karena seperti yang teman-teman lihat, beberapa fitur yang ada di iPhone kalian yang lagi hilang itu akan dikunci. Kalian bisa lihat fitur apa aja yang akan dikunci. Terus kalau kalian lanjut lagi, teman-teman bisa input nomor HP yang bisa dihubungin supaya orang yang ketemu iPhone kalian itu bisa kontak kalian. Mungkin kalau case-nya kemalingan ya tentu nggak akan dihubungin lagi ya. Tapi seandainya ada orang yang nggak sengaja ketemu iPhone kalian dan mau balikin, nah nanti mereka akan lebih gampang buat kontak kalian. Terus kalau kita next lagi, kalian juga bisa kirim pesan supaya nanti ditampilkan di device yang hilang itu. Mungkin teman-teman bisa tulis tolong kembalikan HP ini ke nomor berikut. Jadi kalian bisa tulis sesuatu. Dan kalau udah selesai, gue juga saranin dapat update via email. Terus tinggal aktifin aja Lost Mode ini. Kalau udah aktif, kalian bisa cek lagi Lost Mode-nya. Dan kalau udah ketemu, kalian bisa matiin Lost Mode-nya dari sini. Nah sekarang gue mau kasih lihat kalian gimana sih tampilan iPhone yang hilang itu ketika udah dinyalain Lost Mode. Jadi seperti yang teman-teman bisa cek di sini, nanti nomor HP dan teks yang kalian tulis tadi, itu bakal langsung muncul di tampilan lock screen iPhone-nya seperti ini. Jadi pasti langsung terbaca sama orang yang lagi pegang iPhone kalian. Terus orang itu juga harus tahu passcode iPhone-nya buat unlock. Dan seandainya mereka berhasil unlock, nanti iPhone-nya juga akan minta masukin password Apple ID kalian. Yang nanti juga akan butuh kode verifikasi dari device Apple lainnya. Jadi keamanannya bisa dibilang berlapis. Dan selama Lost Mode ini masih aktif, orang itu nggak akan bisa mengakses informasi penting kalian seperti Apple ID, kartu pembayaran. Jadi kalian bisa punya waktu untuk hapus informasi kartu-kartu kalian dari iCloud atau device lain. Terus kita lanjut di bagian bawah. Kalau iPhone kalian hilang, kalian punya opsi untuk hapus data di iPhone yang hilang itu dengan klik tombol erase.
Nanti semua data-data di iPhone, termasuk kartu pembayaran kalian, itu semua akan dihapus dari iPhone yang hilang itu supaya nggak bisa dipakai sama orang lain. Terus kalau iPhone kalian udah nyalain setting Find My Network yang tadi kita bahas, iPhone kalian tetap akan bisa terdetek ada di mana walaupun data di iPhone-nya udah dihapus. Karena masih nyambung sama Apple ID kalian. Nah, karena case-nya iPhone itu hilang, gue tidak merekomendasikan opsi remove ya. Karena ini sebenarnya lebih ke buat orang-orang yang mau jual iPhone-nya atau mau dikasih ke orang lain yang pakai, itu baru di-remove dari Apple ID. Karena kalau udah di-remove, iPhone-nya dianggap bukan milik kalian lagi dan iPhone-nya udah nggak bisa di-track. Jadi saran dari gua, pastiin setting penting yang tadi udah kalian aktifin dari awal. Dan kalau hilang, utamain pakai fitur yang ada di Lost Mode. Atau kalau perlu, erase datanya aja tapi jangan di-remove dari Apple ID kalian. Nah, kalau tadi itu kan case-nya kalau punya device Apple lain. Tapi sekarang gimana kalau case-nya device Apple yang kalian punya itu cuma iPhone dan iPhone-nya lagi hilang? Caranya adalah teman-teman buka browser dulu dan ketik iCloud.com/find seperti ini. Nanti kalian akan dibawa ke halaman ini, terus tinggal sign in aja pakai email dan password Apple ID kalian. Kalau lupa password, tinggal forgot password aja dan ikutin langkah-langkahnya. Jadi kalian tetap bisa mengakses Find My via iCloud dari device lain yang bukan Apple. Kalau udah seperti ini, tinggal ikutin aja cara yang gue contohin sebelumnya. Pakai Lost Mode, masukin nomor HP biar gampang dihubungi, dan sebagainya. Oh ya, gue juga perlu ingetin saran dari gue, kalau misalnya teman-teman udah ketemu lokasi iPhone-nya ada di mana, itu jangan datang sendiri. Tapi kalau bisa bawa entah pihak berwajib, atau bawa temen, atau bawa orang lain, supaya kalian lebih aman. So, itu dia langkah-langkah yang bisa kalian lakukan untuk mencegah dan sekaligus cari iPhone kalian seandainya hilang. Tentu saja semoga kita semua nggak pernah cobain fitur ini ya, tapi menurut gua nggak ada salahnya juga untuk setting iPhone-nya supaya lebih aman. Dan buat teman-teman yang iPhone-nya lagi hilang, semoga bisa segera ketemu iPhone-nya. Boleh banget buat share video ini ke keluarga atau teman kalian kalau kalian merasa informasi ini penting banget buat di-share. Buat teman-teman yang pernah ngalamin iPhone hilang gimana nih? Fitur Find My itu membantu banget gak untuk ketemu iPhone-nya? Coba share di komen ya. Oke, thank you buat teman-teman yang udah nonton sampai di detik ini. Jangan lupa untuk klik tombol like kalau kalian suka dengan video ini dan juga subscribe supaya kita bisa ketemu lagi di video-video yang berikutnya. Bye!